Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Rick Irwansyah di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas aplikasi pembayaran SPP yang sebelumnya sudah saya buat dan sudah saya upload videonya. Jika teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa klik di card di atas video ini di pojok sebelah kiri. Kalian bisa download dulu source code-nya. Di sana sudah tersedia aplikasi pembayaran SPP. Jadi di video saya sebelumnya itu teman-teman banyak sekali menanyakan bagaimana caranya mengupdate data kelas, karena memang di pembahasan sebelumnya itu di source code-nya sendiri nggak ada form untuk mengupdate atau create data kelas gitu. Hanya tersedia data admin, data guru, data wali kelas, data siswa, transaksi, laporan, dan logout. Jadi teman-teman, karena banyak sekali yang bertanya gimana caranya update data kelas, karena teman-teman di luar sana yang menggunakan source code ini untuk project mereka menanyakan bagaimana cara mereka untuk mengupdate data kelas. Jadi saya buat video kali ini untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang bertanya dan juga teman-teman yang baru mampir, bagaimana caranya kalian bisa mengupdate data kelas di source code aplikasi pembayaran SPP yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman buka source code teman-teman di code editor kesayangan kalian. Saya menggunakan Visual Studio Code, dan buka aplikasi kalian di Google Chrome atau Mozilla. Bagi teman-teman yang belum tahu username dan passwordnya, username itu admin, passwordnya juga admin. Oke teman-teman, ketika teman-teman masuk di aplikasinya akan ada tampilan di sana menu awal ya, email gitu. Dan ini belum berfungsi secara keseluruhan, nanti mungkin kita bakal perbaiki. Tetapi di video selanjutnya ya teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana caranya teman-teman bisa mengupdate data kelas. Di sini ada beberapa tab, ada di data wali kelas, data guru, dan data siswa juga. Nah, logikanya di program ini, setiap kelas itu punya wali kelas. Jadi biasanya di SD, SMP atau SMA itu setiap kelasnya itu punya wali kelas. Makanya kemarin saya buat tidak ada kelas yang tidak punya wali kelas. Jadi setiap kelas itu harus punya wali kelas. Ketika membuat kelas harus juga menginclude wali kelasnya. Jadi kita nggak akan rubah logikanya. Mungkin kita bakalan tambahkan saja nanti form di sana untuk mengupdate kelas ataupun istilahnya CRUD ya teman-teman, data kelas. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman buka dulu file header di code editor kalian, dan kita akan copy paste aja link untuk bagian headernya, kita ganti aja jadi data kelas, dan jangan lupa untuk ganti juga alamat dari href-nya, itu data kelas juga. Kita akan buat sebuah halaman baru yaitu data kelas.php. Di sini kita akan gunakan untuk menampung data kelas. Kita includekan dulu headernya dan koneksinya juga. Nah, di bagian isinya teman-teman bisa copy paste aja di data wali, kalian copy aja, kalian paste di sana. Ada beberapa field yang harus dihapus. Di sana kita hapus nama gurunya. Di sini kita rubah juga query database-nya, terus field untuk tabelnya juga. Di situ kita menggunakan query yang melakukan inner join dengan tabel wali kelas gitu. Tetapi kita tidak bakal menggunakan itu. Kita bakalan menggunakan query biasa saja untuk mengambil semua data yang ada di wali kelas. Di tabel wali kelas kita akan hapus terlebih dahulu field kelas, karena sebelumnya kita belum punya ID kelas, dan kita tambahkan 2 kolom baru, itu kolom ID kelas dan juga kolom kelas, yang mana kita akan ganti
kita buat ID kelas sebagai primary key-nya. Kita tambahkan di awal tabel 2, kita klik go. Di sini kita tambahkan ID kelas dan kelas. Di kelas kita buat dari varchar dari sekitar 10 karakter. Lalu di bagian auto increment kalian centang, kalau kalian simpan. Ketika selesai, sudah tampak di sana itu ID kelas menjadi primary key. Nah, teman-teman harus isi nama-nama kelasnya secara manual untuk sekarang. Jadi sekarang tuh kosong nama kelasnya teman-teman. Jadi kita harus isi dulu nama-nama kelas yang sudah sebelumnya kita isi. Karena kita sudah hapus tadinya teman-teman, kita harus isi secara manual. Teman-teman bisa double klik aja di bagian fieldnya di situ, di kolomnya, untuk mengganti secara instan seperti yang saya lakukan. Masukkan kelas-kelas yang teman-teman ingin masukkan. Lalu kalian bisa hapus ketika kalian tidak membutuhkan kelas yang sisanya. Oke, data kelas sudah kita masukkan. Ketika kita refresh, maka kelasnya akan kembali lagi. Selanjutnya kita bakalan buka data siswa. Kita akan memasukkan relasi antara tabel wali kelas di kolom ID kelas ke kelas yang ada di tabel siswa. Namun pertama-tama kita bakalan hapus dulu fieldnya, lalu kita masukkan lagi kelas sana, yang mana kita akan jadikan nanti field ini sebagai index. Atau sebagai secondary key. Lalu kita bakalan lakukan sehingga nampak di sana kelasnya menjadi 0, teman-teman. Jadi kita harus masukkan dulu sesuai ID-nya ya, teman-teman. ID kelas tadi 1 sampai 9. Kita bakalan masukkan dulu secara manual di sini. Teman-teman, bukan satu-satunya cara ya teman-teman untuk memasukkan data, tetapi kita bakalan bikin kayak gini aja, dimasukkan secara manual. Ketika sudah selesai, teman-teman klik SPP sekolah. Di tabelnya kita bakalan melakukan tabel relasi. Kita akan buat relasi antara tabel wali kelas di field ID kelas dengan tabel siswa di field kelas. Kita akan select ID kelas sebagai referensi key, dan foreign key-nya kita klik di bagian kelas. Lalu teman-teman klik OK saja. Oke teman-teman, sudah terkoneksi, terrelasi antara tabel wali kelas dan tabel siswa. Selanjutnya kita bakalan lihat di tabel siswa akan otomatis terisi di sana, terlink. Setiap siswanya sudah terlink, sehingga di data kelas tadi yang sudah kita copy paste source code-nya sudah muncul seperti ini seharusnya jika teman-teman benar dalam melakukan semua langkah yang kita lakukan tadi. Sekarang kita bakalan melakukan penambahan data dan juga edit serta hapus. Pertama-tama kita bakalan membuat sebuah form untuk menangani ubah data kelas. Kita bakalan kembali lagi di code editor, kita bakalan mengubah alamat dari tombol ubah data kelas dan juga mengirimkan ID kelas setiap kelas yang ingin kita edit. Lalu kita buat halaman baru, kita beri nama ubah kelas.php. Di sini kita bakalan copy paste saja di codingan yang sudah kita bikin sebelumnya, copy paste saja di bagian halaman ubah guru sudah kita buat sebelumnya. Teman-teman paste saja di sana. Ada beberapa coding yang harus kita ganti di sana, misalkan seperti query ke database, dan juga beberapa nama yang harus kita ganti, seperti nama guru harus kita ganti jadi nama kelas, dan juga nama dari input datanya sesuai dengan ID kelas ya namanya ya.
dan di bagian bawahnya itu sesuai dengan field yang kita bikin tadi, itu kelas dan ID kelas. Lalu teman-teman juga harus merubah query ke database-nya ke tabel wali kelas, dan ID-nya itu ID kelas, dan di bagian get-nya teman-teman harus ganti menjadi KLS sesuai dengan query string yang kita bikin sebelumnya. Kayak teman-teman ganti ya. Kalau tidak diganti maka tidak akan masuk ID yang sudah kita parsing melalui query string. Ketika teman-teman sudah berhasil melakukan hal tadi benar codingannya, maka otomatis akan muncul edit data class dengan membawa query string atau ID sesuai dengan ID kelas yang ingin kita edit, seperti yang tampak di layar. Jika sudah sampai di sini, teman-teman sudah berhasil melakukan parsing data ke halaman ubah kelas. Selanjutnya kita bakalan memasukkan data yang sudah diedit ke dalam database, atau istilahnya itu mengupdate data yang sudah ada. Kita harus ganti dulu ID-nya itu ID kelas, dan di bagian guru itu kita ganti jadi kelas, dan namanya kita ganti juga menjadi kelas. Dan query ke database kita ganti juga ke database-nya, referensinya itu di wali kelas, di field kelas, yang dimana ID kelasnya itu sama dengan ID yang kita sudah tampung di variable ID di atas tadi. Pesannya teman-teman ganti juga biar sesuai dengan informasi yang teman-teman sudah lakukan, yaitu mengupdate data kelas. Oke, langsung aja kita coba ganti update. Ketika teman-teman berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti berikut, dan data otomatis sudah berubah. Kita coba lagi, kita update juga yang ini, update, dan data sudah berhasil dirubah. Sudah berhasil untuk mengedit data kelasnya teman-teman, dan di data wali kelas, kelasnya juga otomatis berubah sesuai dengan data kelas yang sudah teman-teman rubah tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan form untuk tambah data kelas. Kita buat dulu halaman baru, itu tambah kelas.php. Kita akan memindahkan atau copy paste saja coding-codingan yang sudah kita bikin sebelumnya untuk memudahkan langkahnya. Kalian paste saja, dan kita ganti beberapa kode di sana, seperti nama atau judul headernya. Dan juga kita bakalan menghapus beberapa field di tabel, dan juga kita bakalan mengganti query ke database. Kita hanya mengambil kelas saja, itu kita akan memasukkan kelas ke dalam wali kelas tanpa memasukkan wali kelasnya juga, sehingga teman-teman bisa memasukkan wali kelasnya nanti. Tapi sebelumnya kita rubah dulu alamat dari tombol tambah data di halaman data kelas ya teman-teman, sesuai dengan nama halaman yang baru saja kita buat, itu tambah kelas.php. Kalian simpan, lalu kalian kembali lagi ke halaman kelas, lalu kalian klik tambah kelas, dan sudah berhasil masuk ke halaman atau form tambah kelas. Menambah data kelas pun sudah berhasil kita lakukan, dan kelas sudah otomatis tertambah. Kita menambahkan data yang baru tadi, itu sembarangan saja, dan datanya sudah masuk juga ke database seperti berikut. Dan karena kita tidak memasukkan juga ID wali kelasnya atau ID gurunya, maka di sana akan ada bacaan, di sana akan ada tanda nol karena kelas tersebut belum ada wali kelasnya. Sehingga teman-teman bisa edit nantinya di sini. Tentunya kita harus rubah dulu di bagian kelas, di halaman wali kelas tadi kita rubah menjadi
drop down yang nantinya teman-teman bisa pilih kelas mana yang harus ditambahkan wali kelasnya. Jadi kita rubah dulu di data wali. Di bagian tambah wali, di edit wali ya, di ditambah wali. Di sini di kelasnya, di bagian kelas kita bakalan menghapus kolom kelas. Kita akan ganti menjadi drop down ya teman-teman, seperti pilih guru atau wali kelas yang ada di bawah tab kolom kelas. Kita akan hapus saja. Kita copy dulu yang bagian bawahnya, lalu kita paste di sana, berubah beberapa, dan query-nya juga kita rubah ke wali kelas, order by ID kelas. Dan di bagian data, di bagian data yang dikirim teman-teman, kita akan ganti menjadi kelas. Kita bakalan ganti di sana kita akan seleksi kelas dan ID kelas. Lalu kita lihat sudah muncul teman-teman. Sudah berhasil teman-teman. Jadi kita hapus dulu data yang tidak diperlukan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menambahkan kelas yang kelas tersebut belum ada wali kelasnya, teman-teman bisa isi secara manual di wali kelas. Edit data kelas dan tambah data kelas sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bakalan menambah fungsi hapus kelas. Kita buat terlebih dahulu halamannya, dan pastikan alamat di bagian tombol hapus kelas itu sudah benar teman-teman, sesuai dengan halaman yang akan kalian buat ini, yaitu hapus kelas.php. Harus sama ya teman-teman. Lalu kalian copy paste saja codingan yang sudah dibuat sebelumnya di hapus SW atau hapus siswa. Kita paste. Kita akan ganti beberapa. Ganti tabel referensinya ke wali kelas, di mana ID kelasnya itu sama dengan query string yang kita bikin tadi, yaitu KLS ya, seperti itu. Lalu teman-teman ganti juga alamat ketika operasi berhasil dilakukan ataupun gagal dilakukan. Kalian simpan, lalu kalian coba lagi untuk menghapus data kelas di halaman data kelas. Kita coba hapus, dan data sudah hilang, sudah berhasil dihapus. Dan data di bagian data wali kelas juga akan terhapus. Tetapi tenang, teman-teman bisa menambahkannya lagi nanti ketika teman-teman butuhkan. Data yang dihapus di data kelas tidak mengganggu data guru dan data siswa, karena tabel guru itu ada di tabel tersendiri. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa untuk melakukan update data kelas. Di tutorial selanjutnya mungkin kita akan fokus juga di aplikasi pembayaran SPP ini. Kita akan bikin aplikasi ini menjadi lebih baik dari sekarang, dan tentunya kita akan tambah juga fungsi-fungsi yang lain yang ada di program ini. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semangat, saya Erik Irwansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.